Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Liyumahhisal ladzina amanu minkum. Allah ingin saring orang-orang yang beriman di antara kamu. Disaring salat lolos, disaring zakat lolos, disaring puasa lolos, disaring haji lolos, disaring rumah lolos, disaring gaji lolos lagi, disaring pakaian lolos, disaring makan minum lolos lagi, disaring anak lolos, disaring istri lolos, disaring badan belakang lolos, disaring badan depan lolos, akhirnya jeblos ke neraka dulu. Fa innal mauta mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpaimu dimanapun kamu berada. Kita akan dipisahkan dengan apapun yang kita cintai oleh kematian. Kita harus siap. Berapa banyak yang mati saat dahi belum cukup sujud. Berapa banyak yang mati saat sedang makan yang haram. Berapa banyak yang mati saat sedang berada di tempat pelacur. Berapa banyak yang mati saat dagingnya, darahnya dari yang haram. Berapa banyak yang mati saat ia sedang sebagai anak durhaka atau istri durhaka. Berapa banyak yang mati saat salat, puasa, zakat belum tuntas dan belum lunas. Berapa banyak yang mati saat sedang hura-hura dengan mobil haramnya. Berapa banyak yang mati saat sedang menikmati jabatan dengan jalan haram. Berapa banyak yang mati saat istrinya sedang didalimi dan disakiti. Berapa banyak yang mati ia sedang menunda-nunda kafarahnya. Saudara-saudara, maka ingatlah akan kematian sebagai pemisah segala kenikmatan. Saudaraku, sekali lagi saya ulangi bahwa hari ini dunia ini nyata. Akhirat cuma cerita. Nanti di sana akhirat yang nyata, dunia sekarang hanya sebagai cerita. Hari ini kita di atas tanah, kita di atas, tanah di bawah. Akan ada saatnya tanah di atas, kita yang di bawah. Maka hendaknya siapapun kita, akhirat harus di hati. Dunia cukup di tangan saja, sementara kematian harus disimpan di pelupuk mata. Malaikat maut melihat wajah kita 70 kali setiap hari. 70 kali setiap hari. Bayangkan yang terbujur itu diri kita. Bayangkan yang dimandikan itu diri kita. Bayangkan yang dikafankan dan dijatahkan dan disalatkan itu diri kita. Bayangkan yang dipundakkan atas tandu itu diri kita. Bayangkan yang diturunkan ke liang lahat itu diri kita. Bayangkan yang ditimbun rame-rame itu diri kita. Bayangkan anak-anak dan pasangan yang tinggal itu adalah anak-anak dan pasangan kita.
Saudaraku, bayangkan yang usai ditimbun mereka semua pulang. Suara langkahan kaki mereka kita dengar. Semakin lama semakin jauh suara langkahnya. Anak kita justru orang yang paling terdepan saat pulang. Saudaraku, saat itu datanglah salam-salam. Assalamualaikum. Lalu kita bertanya, siapa Anda? Saya salatmu. Waalaikumsalam. Saya salatmu. Lalu yang lain datang memberi salam. Assalamualaikum. Siapa Anda? Dia menjawab, saya puasamu. Yang lain datang. Assalamualaikum. Kita menjawab, waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya sedekahmu. Bayangkan kalau semua itu tidak ada. Justru yang kita lakukan kemurkaan. Yang datang justru suara kejam, seram, dan horor. Dengan bau yang sangat busuk bagai petir. Tentu itu sebagai petir yang memekikkan telinga kita. Dia datang tanpa salam. Lalu kita bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, aku zinamu di dunia. Yang lain datang. Kita bertanya, siapa engkau? Akulah durhakamu kepada orang tuamu. Yang lain lagi datang. Kita bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, aku upat dan caci celamu di dunia. Yang lain datang lagi. Kita bertanya, siapa engkau? Aku harta harammu yang tak kau keluarkan sebagai zakat. Yang lain datang lagi. Siapa engkau? Aku berita fitnah yang kau tebar dan kau taburkan di media Facebook, di media WhatsApp dan lain sebagainya. Saat itu sebelum malaikat mungkar nakir datang, kita sudah duluan kapok. Sebelum malaikat penyiksa datang, kita sudah sangat-sangat tersiksa dan terazab. Saudara sekalian, kita juga berharap akan baiknya kebangkitan. Ada yang dibangkit berlumur darah tapi sangat wangi, mereka orang-orang syahid. Ada yang dibangkit dengan talbiyah, mereka orang-orang yang mengingat, orang-orang yang meninggal saat ihram haji, saat ihram umrah. Ada yang seperti orang kesurupan. Mereka pemakan riba. Saudaraku, luasnya mahsyar itu tertampung semua manusia, dari yang pertama lahir sampai yang akan lahir detik terakhir menjelang kiamat. Begitu luasnya. Innakum mahsyuruna hufat. Sesungguhnya semua kamu akan dipadang mahsyarkan dengan tanpa alas kaki. Innakum mahsyuruna aurata. Semua kalian akan dipadang mahsyarkan dengan tidak berpakaian.
Innakum mahsyuruna hurra. Semua kalian dibangkit, dimahsyarkan dengan belum dikhitan. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau demikian kami perempuan akan melihat aurat laki-laki dong? Rasul menjawab, al-amru yauma idzin asyad. Aisyah, urusan pada hari itu dahsyat. Urusan pada hari itu dahsyat. Kamu tidak akan punya penglihatan kepada aib-aib yang seperti itu. Kamu akan bingung dengan urusan hidupmu yang akan kamu pertanggungjawabkan. Kamu tidak akan pernah terpikir untuk pedulikan yang tidak butuh di hari itu. Tak akan sempat kita melihat dan tak ada keinginan melihat. Saudaraku, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa saja yang bebas dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh itulah dia orang yang sukses. Itulah dia orang yang sukses. Biarkan sedikit hidup dengan susah payah di sini untuk mendapatkan kesenangan di sana. Sabar. Kalau di dunia miskin, kalau dengan kemiskinan itu mendapatkan kekayaan di sana, karena itulah sukses sebenarnya. Sabar kalau di dunia tidak diberi keturunan, tidak diberi harta benda. Kalau semua itu jadi sebab untuk mendapatkan kesuksesan yang hakiki di sana. Saudaraku, tanyakan pada diri kita, untuk apa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Iyakah hidup ini hanya sebatas lahir, lalu main rumah-rumahan, lalu main yeye, atau main tembak-tembakan sebagai laki-laki, lalu usia 6 tahun sekolah SD sambil kejar-kejaran sepeda, lalu sekolah SMP sambil pelihara ayam, pelihara bebek, pelihara kambing 2 ekor, lalu sekolah SMA sambil cuci-cuci piring di rumah, sambil cuci-cuci bak air di WC, lalu kuliah sambil berlomba-lomba cari alat dan pakaian untuk kecantikan, supaya yang cewek cepat laris, yang cowok mudah diterima. Lalu tamat kuliah menganggur di rumah hanya untuk makan, berak, makan, berak. Lalu keluar pagi, pulang siang ke sawah, keluar siang, pulang sore ke toko, pulang ke rumah tidur. Lalu setelahnya panen padi, jual padi, beli TV, lalu malamnya nonton TV, lalu besoknya ke
ke kebun tanam pisang, ke kebun tanam kelapa, lalu panennya jual lagi, duit pisang beli beras, beli ikan, beli sayur, beli minyak. Semua itu dimasak semua, lalu dimakan lagi, berak lagi, makan lagi, berak lagi. Lalu di usia 25 tahun kawin. Kemudian suami cari uang di laut, di gunung, di kota, istri di rumah masak-masak, makan bersama-sama, setelahnya berak lagi, makan lagi, berak lagi, makan lagi. Lalu harinya suami ke kebun, istri belah pinang di rumah. Malamnya berlomba-lomba memperbanyak anak dengan tetangga. Lalu ada yang mati datang pura-pura sedih, ada yang lahir datang pura-pura gembira, ada yang sakit datang pura-pura kasihan. Lalu anak-anak yang kita punyai tadi kita kawinkan, buat pesta potong lembu, bilangnya semua orang kenduri, bilangnya sama orang kenduri, padahal niatnya buka warung nasi sehari. Semoga untungnya kerja sebulan, lalu udah punya cucu. Harinya gendong-gendong cucu, cuci ii, cuci ee. Lalu 2 bulan ke depan lahir lagi cucu dari anak kedua. Cuci ee cucu, pakaiin pampers cucu. Begitu lagi tugas seterusnya. Gendong cucu, bubuk cucu, cuci ii, cuci ee cucu. Malam-malam hari ada acara dakwah di lapangan bola, datang. Kalau duit waktu beli kacang dan jagung rebus, dakwah habis, kacang jagung juga habis. Pulang tidur. Besok pagi ke WC, keluarkan kacang-kacang dan jagungnya. 4 bulan ke depan lahir lagi cucu dari anak ketiga. Itu lagi tugasnya. Gendong cucu, bobok cucu, cuci ii ee cucu, pakaiin pampers cucu, aduk susu, cuci baju maknya. Lalu di usia 65 tahun Israel datang. Dimandikan, kita dikafan, kita disalat, kita ditanam. Disitulah selesainya semua. Disitulah selesainya semua. Hanya pada tubuh busuk berkalang tanah, tak ada lagi hal apapun setelah ditanam. Itukah kehidupan ini? Itukah kehidupan yang sedang kita perjuangkan ini? Dan hanya untuk itukah kita hidup? Hanya untuk itu? Hanya untuk ke sawah, ke kebun, cari makan,
cuci cucu, boboin cucu, pakaiin pampers cucu. Hanya untuk itu kita hidup. Kalau hidup untuk hanya itu dan berakhir saat ditanam, sungguh kita tak salat, puasa, kita tidak jihad, kita tidak diperintahkan tahajud, kita tidak disuruh menjadi anak soleh, dan pada kita tidak disiarkan bahwa anak saleh yang mendoakan orang tuanya itu jauh lebih baik dari harta berlimpahan emas yang kita tinggalkan. Tapi ternyata itu semua diperintahkan. Salat diperintah, puasa diperintah, jihad diperintah, tahajud diperintah, menjadi anak saleh diperintah, doa anak kepada orang tua dikatakan akan berfaedah. Itu semua menandakan bahwa hidup ini tidak berakhir dengan kematian. Hidup ini tidak sebatas lahir, main-main, sekolah, ke sawah, ke kebun, jagain cucu. Tidak sebatas itu. Akankah kita memberi jawaban saat dipertanyakan kenapa kamu tidak salat? Aku enggak punya waktu. Harus selalu jagain cucu. Kenapa kamu tidak mau berzakat? Aku tidak cukup harta. Anakku butuh, cucuku butuh pampers. Cucuku butuh sepeda. Dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, maka insaflah. Mari kita ingat bahwa manusia termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sudah merasakan yang namanya kematian. Ingat detik-detik wafatnya Rasul, bahwa di pagi yang matahari mulai menguning, tapi burung-burung enggan mengepak sayap. Dengan suara lemah, Nabi sedang memberi khutbah kepada umat. Nabi berpesan di mimbarnya, wahai umatku, kita berada dalam kekuasaan Allah, maka taati dan hambakan diri kepadanya. Kuwariskan kepadamu dua perkara, Al-Quran dan hadisku. Yang berpegang kepadanya tidak akan sesat selamanya. Yang mencintaiku, aku meninggalkannya di surga kelak. Matanya yang semakin berkaca-kaca menatap para sahabat satu persatu. Dari gerakan badan Nabi semakin lemah, Abu Bakar menatap dengan matanya berkaca-kaca. Abu Bakar menatap dengan nafas tertahan. Abu Bakar itu mertuanya. Utsman tak tenang, menarik-narik nafas panjang. Utsman itu menantunya. Ali duduk mendengar dengan kepala menunduk. Ali itu juga menantunya.
Jamaah mulai berbisik-bisik kesedihan. Saat turun mimbar, lemahnya seakan ingin jatuh. Ali seketika mendekapnya saat itu. Andai mampu, sungguh semua sahabat dan jamaah akan menahan detik-detik itu jangan datang dan berlalu di hari itu. Saat itu jamaah, andai kata keadaan Rasul itu bisa ditolak jangan datang, sungguh semua jamaah ingin menolak agar Rasul tetap sehat dan tidak akan merasakan yang namanya kematian. Di hari itu matahari semakin tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup rapat. Di dalam Rasulullah terbaring lemah dengan keningnya berkeringat di atas pelepah kurma sebagai alas. Tiba-tiba dari luar terdengar suara mengucapkan salam. Bolehkah saya masuk? Fatimah menjawab, maaf, ayahku sedang demam. Sambil membalik badan, Fatimah menutup pintu. Rasulullah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, siapakah itu anakku? Saya tidak tahu wahai ayah. Baru kali ini saya melihatnya. Fatimah menjawab begitu. Lalu Rasulullah menatap Fatimah dengan tatapan menembus jiwa. Rasulullah saat itu menatap Fatimah dengan tatapan menembus ke relung-relung jiwa yang dalam. Lalu Rasul berkata, ketahuilah anakku Fatimah, dialah yang pisah manusia dari segala yang disukai dan dicintainya. Dialah yang menceraikan ayah dari anak dan istrinya. Dialah yang pindahkan kita dari dunia ke surga atau ke neraka. Dialah yang pisahkanku darimu Fatimah. Dengan air mata membasahi pipinya, Fatimah menahan ledakan tangisannya, menahan pilunya. Malaikat maut datang menghampiri Rasulullah. Rasul bertanya, wahai Israel, kenapa Jibril tidak ikut bersamamu? Dipanggillah Jibril yang sudah duluan siap menyambut ruh Rasulullah. Rasul berkata kepada Jibril, Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah. Jibril menjawab, pintu-pintu langit sudah dibuka. Para malaikat telah berbaris menanti ruhmu, ya Rasul. Semua pintu-pintu surga telah dibuka menantimu. Tapi semua penjelasan Jibril tidak membuat Rasulullah lega. Dari matanya terlihat segudang
kecemasan dan keraguan-raguan. Dalam keadaan aura Rasul yang seperti itu, Jibril bertanya, "Ya Rasul, tidak senangkah engkau dengan kabar ini?" Rasul balik bertanya, "Ya Jibril, bagaimana nasib umatku kelak?" Jibril menjawab, "Jangan khawatir wahai kekasih Allah. Aku mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan syurga bagi siapapun sebelum umat Muhammad memasukinya." Kuharamkan syurga bagi siapapun sebelum umat Muhammad memasukinya. Pertanyaan bagi kita adalah, termasukkah kita orang-orang yang diakui sebagai umat Muhammad? Karena terlalu jauh kita dari tuntunan Rasul. Dari mata saat itu, dari mata dan wajah Rasul terlihat aura kegembiraan. Saat mendengar penjelasan Jibril bahwa syurga diharamkan bagi siapapun sebelum umat Muhammad masuk. Saat itu dari mata dan wajah Rasul terlihat aura kegembiraan dan kesenangan. Lalu pelan-pelan Israel melakukan tugasnya. Ruh Rasulullah keluar pelan-pelan. Ketika itu tampak di seluruh tubuhnya. Ketika itu tampak di seluruh tubuhnya berpeluh keringat. Urat-urat lehernya menegang. Dari mulutnya keluar kata-kata, "Jibril, Jibril." Betapa sakitnya sakaratul maut. Betapa sakitnya sakaratul maut ini. Saat itu Fatimah hanya memejam mata. Ali, Sayyidina Ali yang ada di samping hanya bisa menunduk semakin dalam. Ali hanya bisa menunduk semakin dalam. Jibril berpaling wajahnya dari tatapan Rasul. Ruhnya ditarik. Rasul berkata, "Jibril, engkau berpaling muka melihatku. Jijikkah engkau melihatku hingga berpaling wajahmu dariku?" Jibril menjawab, "Ya Rasul, kekasih Allah, siapa yang sanggup melihat kekasih Allah sakaratul maut?" Sesaat kemudian terdengar Rasulullah memekikkan rasa sakit yang tak tertahan.
Sesaat kemudian terdengar Rasulullah memekikkan rasa sakit yang tak tertahan. Ya Allah, sungguh dahsyat sekali sakitnya sakaratul maut ini. Timpakan saja semua sakit itu kepadaku. Jangan timpakan atas umatku lagi. Kala itu badan Rasulullah mulai dingin. Dikala itu badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya mulai tak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan ingin menyampaikan sesuatu. Ali pun segera mendekat telinganya ke bibir Rasulullah. Dari bibirnya keluar. Dari bibirnya Rasul di detik-detik akhir ruhnya keluar. Ali sempat mendengar usikum bisalah wa ma malakat aimanukum. Peliharalah salat. Aku wasiatkan kamu sekalian dengan menjaga salat dan orang-orang lemah di antara kamu. Tangisan-tangisan di luar rumah Rasulullah mulai bersautan. Tangisan-tangisan para sahabat dan orang-orang beriman di luar rumah Rasulullah mulai bersautan. Fatimah menutup matanya dengan tangannya. Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah. Dari bibir Rasulullah keluar 3 kali ummati, ummati, ummati. Itulah hembusan nafas terakhirnya. Fatimah dan para sahabat larut dalam tangisan yang dalam. Tubuh yang selama ini memancarkan cahaya kini tidak bergerak lagi. Saudara sekalian, andai kita hidup di masa itu bersama orang itu, sungguh kita akan siap mati dan berjuang serta berkorban untuk Islam ini dari cintanya Rasulullah kepada kita. Sayangnya kita tidak bisa merasakan itu. Sehingga syariat Islam pun kita anggap remeh. Perintah Rasul kita anggap enteng. Perintah Al-Quran kita anggap enteng dan sepele. Karena itu, di akhir uraian ini saya ingin sampaikan bahwa ingatlah, kematian itu akan menjumpai kita. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup buat selamanya. Tapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau besok akan mati. Hadis ini menggambarkan bahwa urusan dunia enggak selesai hari ini, bisa ditunda besok. Enggak selesai besok, bisa ditunda untuk lusa.
Enggak selesai lusa bisa ditunda untuk hari berikutnya. Tapi untuk persoalan akhirat, untuk urusan salat, urusan zakat, urusan haji, urusan sedekah, urusan berinfak, berbuatlah seakan-akan bahwa engkau besok akan mati.